Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, suku, budaya, agama, dan nilai hidup berpadu dalam satu ruang bernama bangsa. Namun, di balik keberagaman itu, konflik sosial menjadi tantangan yang terus muncul dan berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik agraria, konflik horizontal, dan gesekan sosial meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Laporan lembaga-lembaga nasional menunjukkan bahwa konflik sosial tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, puluhan sepeda motor memakai knalpot racing terjadi razia polisi di Pasar Gambir, Jakarta Pusat. Satu persatu sepeda motor memakai knalpot racing di Jalan Medan. Sarapan apa pagi ini, Mi? Susu, ada buah juga, nak. 40 sepeda motor melanggar aturan langsung diberikan penindakan berupa sanksi tilang. Suara knalpot racing menimbulkan kebisingan, kerap mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain di jalan raya. Dalam Gimana aturan Sarah? hukum, Di Jakarta katanya banjir ya? dilarang karena tidak sesuai Itu yang saya sehat. Di Bandung gimana di Bandung? di jalan raya. Nih Umi, nih anak-anak nih. Hai. Ya, gimana? Udah pada sarapan belum? Sarah udah. Udah, ya kami lagi sarapan di sini. Adik-adik mau sekolah, ayah Umi mau kerja. Oke. Oke, Bebek sana ya, nak ya. Ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Ada yang ketinggalan ya? Enggak. Enggak ya? Mama pergi sekolah ya? Oke, hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Ayo sekalian ya, kerja ya. Iya. Ya. Hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2000. Disinilah peran ilmu sosiologi konflik menjadi sangat penting untuk memahami akar persoalan, memetakan kepentingan, dan menawarkan solusi berbasis keadilan sosial. Sosiologi konflik bukan sekadar teori, ia menjadi kompas dalam merancang kebijakan, membangun dialog, dan mencegah konflik berulang. Dan dari dunia akademik, lahirlah sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami dan menjembatani konflik sosial di Indonesia. Jadi pada bagian akar ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sama seperti pohon, akar itu berada di dalam tanah. Konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat biasanya disebabkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu sebabnya dia disebut sebagai sebab konflik. Konflik bukanlah anomali dalam kehidupan masyarakat, melainkan bagian inheren dari dinamika sosial yang terus berkembang. Ia hadir sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan, nilai, serta struktur kekuasaan yang membentuk relasi sosial. Dalam konteks inilah, sosiologi konflik memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai disiplin ilmu yang menjelaskan realitas sosial, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk memahami akar permasalahan, pola interaksi, serta dampak konflik terhadap tatanan masyarakat. Kajian sosiologi konflik menuntut ketajaman analisis, kedalaman perspektif, serta tanggung jawab moral dalam merumuskan solusi yang berkeadilan. Melalui pendekatan ilmiah yang komprehensif, disiplin ini berkontribusi dalam membangun pemahaman, mereduksi eskalasi konflik, dan mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih harmonis.
Saya Susi Fitria Dewi, akademisi, peneliti, dan pendidik yang menekuni kajian sosiologi konflik dengan dedikasi penuh. Saya lahir di Bukit Tinggi pada 16 September 1977. Masa kecil saya berawal di Jakarta ketika saya menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Kampung Utan 1 Ciputat, Jakarta Selatan. Di bangku SD, saya belajar tentang rasa ingin tahu, keberanian mengajukan pertanyaan, dan mengamati dunia di sekitar saya. Pelajaran yang ternyata menjadi pondasi saya kemudian. Setelah itu keluarga kami pindah ke Padang dan saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Padang. Di situ saya mulai lebih memahami dinamika kelompok, perbedaan, serta tantangan hidup bersama teman-teman sebaya. Di SMA Negeri 2 Padang, saya semakin tertarik pada perbedaan nilai dan pemikiran, sebuah benih dari minat saya terhadap masyarakat, struktur sosial, dan perubahan. Kemudian saya melanjutkan studi ke Universitas Andalas, meraih gelar sarjana sosiologi pada tahun 2000. Saya kemudian mengambil magister ilmu politik di Universitas Gadjah Mada dan sebelum meraih gelar PhD dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2014. Sejak tahun 2005, saya mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Negeri Padang, membimbing mahasiswa memahami sosiologi, politik, serta konflik sosial. Fokus penelitian saya adalah konflik sosial, batas wilayah, identitas, dan dinamika komunitas. Realitas yang saya temui langsung di lapangan dan saya kaji secara ilmiah. Melalui riset, pengajaran, dan pengabdian, saya berupaya memperkaya pengambilan kebijakan dan upaya resolusi konflik yang berkeadilan. Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rekan dosen dan tenaga kependidikan di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dukungan, kerjasama, dan semangat kolegial yang terjalin selama ini menjadi kekuatan besar dalam perjalanan akademik saya. Tanpa kebersamaan, dedikasi, dan komitmen kita bersama, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Semoga apa yang telah kita bangun bersama dapat terus memberi manfaat bagi institusi, mahasiswa, dan masyarakat luas. Bagi saya, konflik bukan sekedar perbedaan, tetapi ruang untuk memahami, berdialog, dan membangun masa depan yang lebih adil. Saya Profesor Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD,
berkomitmen siap mengabdikan ilmu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.